Halo siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika wajib. Kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Ini merupakan video pembelajaran keempat. Mari belajar bersama-sama. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama kita belajar konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak tersebut. Berikut bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak adalah sebagai berikut. Nilai mutlak fx lebih besar dari c, kemudian nilai mutlak fx lebih besar sama dengan c, nilai mutlak fx kurang dari c, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan c, kemudian ada nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gx, nilai mutlak fx lebih besar sama dengan nilai mutlak gx, nilai mutlak fx kurang dari gx, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan gx, kemudian ada lagi nilai mutlak fx lebih besar daripada gx, nilai mutlak fx lebih besar sama dengan gx, nilai mutlak fx kurang dari gx, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan gx. Ini adalah beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, dengan c merupakan bilangan real dan fx atau gx-nya itu merupakan fungsi dalam variabel xx. Oke, untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah nilai-nilai x yang membuat pertidaksamaan nilai mutlak menjadi pernyataan nilai benar. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita belajar dua cara menentukan. Yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi kita ingat kembali bahwa definisi nilai mutlak seperti nilai mutlak x berikut itu bisa bernilai positif, yaitu x untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian bisa bernilai negatif, yaitu negatif x untuk x kurang dari 0. Jadi definisi nilai mutlak ini bisa digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan ada nilai mutlak x, jadi nilai mutlak x dan a-nya itu suatu bilangan real, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx itu sebagai berikut. Jika nilai mutlak x-nya itu kurang dari sama dengan a, maka negatif a itu kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan a. Jika nilai mutlak x lebih besar sama dengan a, maka x-nya itu ada dua, jadi kurang dari sama dengan negatif a, atau x-nya itu lebih besar sama dengan a. Kita ke contoh soal. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak x dikurang 3 kurang dari 4 adalah titik-titik. Jadi kalian bisa lihat ini nilai mutlak x-nya ini itu dengan bentuk pertidaksamaan adalah kurang dari 4. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut kita menggunakan yang pertama ini karena bentuk pertidaksamaannya sama, yaitu kurang dari. Jadi jika x kurang dari a, maka negatif a kurang dari x, x kurang dari a. Sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak x dikurang 3 kurang dari 4, maka a-nya adalah 4, jadi negatif 4 kurang dari nilai mutlak x kurang 3 kurang dari 4. Sehingga ini kita selesaikan menjadi min 4 kurang dari x kurang 3 kurang dari 4. Jadi mutlaknya kita hilangkan. Untuk menyelesaikan ini, maka kita harus mencari berapa nilai x-nya. Jadi negatif 3 ini itu kita selesaikan dengan cara seluruh bilangannya itu kita tambah 3. Sehingga negatif 4 tambah 3 kurang dari x kurang 3 ditambah 3 kurang dari 4.
tambah 3. Maka ini hasilnya negatif 1 kurang dari X. Negatif 3 tambah 3 itu hasilnya 0, maka bisa kita tuliskan X saja, kemudian kurang dari 7. Nah, selesai sampai sini. Ini merupakan penyelesaian. Jadi penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari 4 adalah min 1 kurang dari X kurang dari 7. Oke, untuk contoh soal yang kedua, itu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 4 dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka pertama kita buat dulu menjadi bentuk seperti ini. Jadi nilai mutlak X plus 4 kurang dari 3 lebih besar sama dengan 0. Negatif 3 nya kita pindah ruas dulu menjadi X plus 4 lebih besar sama dengan, kalau pindah ruas maka menjadi positif. Nah, nilai mutlak X plus 4 lebih besar sama dengan 3. Nah, sesuai tadi kalau kita menggunakan definisi nilai mutlak, karena pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan A, maka kita menggunakan ini untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka cara menyelesaikannya itu X nya nanti kurang dari negatif A, atau X nya lebih besar sama dengan A. Sehingga kita selesaikan dulu satu-satu, mulai dari yang ini. Maka X nya itu adalah X plus 4 ya, inilah ya, X plus 4, jadi X ditambah 4 itu menjadi kurang dari sama dengan A nya adalah 3, jadi kita tulis negatif 3. Maka X kurang dari sama dengan 4 nya kita pindah ruas, negatif 3, kalau dipindah ruas maka menjadi negatif. Nah, maka X kurang dari sama dengan negatif 7. Ini untuk X yang pertama. Terus X yang kedua, itu X nya itu akan lebih besar sama dengan A. X nya tadi adalah X ditambah 4, maka kita bisa tulis X ditambah 4 lebih besar sama dengan A nya adalah 3, maka kita tulis 3. Sehingga kita cari nilai X nya, X lebih besar sama dengan 3, 4 nya pindah ruas menjadi negatif 4, maka X nya lebih besar sama dengan 3 dikurang 4, yaitu negatif 1. Nah, sudah diperoleh X nya dari persamaan ini, jadi kita tulis jadi himpunan penyelesaian nilai mutlak X ditambah 4 kurang dari 3 lebih besar sama dengan 0 adalah X, dimana X itu kurang dari sama dengan negatif 7, atau X lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, jadi harap kalian perhatikan kapan menggunakan ini berdasarkan pertidaksamaan pada soal. Yang kedua itu cara kedua yaitu menggunakan cara mengkuadratkan ruas. Contoh soalnya berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak 4 dikurang 3X lebih dari 2X dikurang 6. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita hilangkan nilai mutlaknya menjadi 4 dikurang 3X
kuadrat lebih dari 2x dikurang 6 kuadrat. Kita sudah belajar cara menyelesaikan kuadrat seperti ini dengan bentuk ini, a plus b kuadrat dan a kurang b kuadrat. Sebelumnya supaya 3x ini menjadi a, maka kita buat di depan menjadi negatif 3x ditambah 4 kuadrat lebih besar dari 2x dikurang 6 kuadrat. Yang positif kita selesaikan dengan cara ini, yang negatif kita selesaikan dengan cara ini. Sehingga untuk negatif 3x ditambah 4 kuadrat itu menjadi negatif 3x kuadrat ditambah 2 dikali negatif 3x dikali 4 ditambah 4 kuadrat lebih besar dari 2x kuadrat dikurang 2 dikali 2x dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Maka ini hasilnya 9x kuadrat 2 dikali 3 itu 6 dikali 4 minus 24x ditambah 16 lebih dari ini adalah 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 36. Maka 9x kuadrat kita pindah ruas, 4x kuadrat min 24x, ini 24 nya kita pindah luas jadi plus 24x ditambah 16 dikurang 36 lebih besar dari 0. Maka kita selesaikan, ini hasilnya 5x kuadrat, ini hasilnya 0 ditambah 16 kurang 36 yaitu negatif 20 lebih besar dari 0. Faktorkan, itu kita bisa tulis 5x itu hasil dari perkalian 5x kali x, kemudian ini 20 berarti bisa dari 2 dikali 10, 5 dikali 4, karena tidak ada variabel di sini bisa kita tulis di sini 10, di sini 2, kemudian ini negatif berarti salah satunya harus negatif, maka di sini bisa kita tulis negatif, di sini positif. Kita uji pakai pembuktian. 5x dikurang 10 dikali x ditambah 2, maka 5x dikali x 5x kuadrat, 5x dikali 2 itu hasilnya 10x, 10 dikali x negatif 10x, negatif 10 dikali 2 itu hasilnya minus 20. Sehingga kalau kita selesaikan 5x kuadrat 10 dikurang 10 itu 0 dikurang 20. Benar ya? Jadi faktor ini itu benar, lebih besar dari 0. Sehingga kita cari dulu nilai x nya satu-satu. Untuk ini maka 5x dikurang 10 sama dengan 0, maka 5x sama dengan pindah ruas jadi 10, x nya sama dengan 10 dikurang 5, hasilnya 2 untuk x pertama. Terus untuk x kedua, x plus 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 2. Ini untuk x yang kedua. Gunanya x pertama dan x kedua ini adalah untuk batas pada garis bilangan. Jadi kita gambarkan garis bilangan. Kita gambar dulu dengan bilangan yang paling kecil, kita buat di sini negatif 2, bilangan yang terkecil dulu, baru x1-nya yaitu 2. Nah, sudah kita buat garis bilangan. Kemudian kita akan menentukan tanda. Jadi ini ada 3 interval, interval pertama, interval kedua, interval ketiga. Kita akan menentukan tanda positif negatif dari ketiga interval ini dengan cara uji, ya. Uji titik ke sini. Jadi ini ada uji tanda ya. Kita melakukan uji tanda pada 5x kurang 10 dikali x ditambah 2. Jadi untuk menguji tanda kita bisa menggunakan bilangan
kurang dari negatif 2, bisa menggunakan bilangan antara negatif 2 dan 2, bisa menggunakan bilangan lebih dari 2. Supaya mudah ya, kita menggunakan interval yang di sini. Jadi kita menentukan tanda yang di sini itu apa. Jadi kita menentukan pakai X antara negatif 2 dan 2. Yang paling mudah Ibu misalkan menggunakan X sama dengan 0. Ya, maka tinggal kita masukkan 5 dikali 0 dikurang 10 dikali 0 ditambah 2. Sama dengan 5 dikali 0 dikurang 10, berarti hasilnya min 10 dikali 2 hasilnya min 20. Nah, yang mana yang merupakan penyelesaiannya kalian bisa lihat kembali ke sini ya. Jadi untuk 5x dikurang 10, x ditambah 2 lebih besar dari 0, maka bilangan lebih besar dari 0 itu kan berarti bilangannya harus positif. Ya, bilangannya harus positif, maka itu X-nya itu harus kurang dari negatif 2. Ini kan positif, ini positif, ini positif. X-nya harus kurang dari 2 dan X-nya lebih besar dari 2. Jadi, dari proses penyelesaian tadi diperoleh nilai X yang memenuhi penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 4 dikurang 3X lebih besar dari 2X dikurang 6 adalah X kurang dari negatif 2. Jadi, kalau dari garis bilangan ini berarti di sebelah kiri bilangan-bilangan yang lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 2. Jadi dari 2 sampai seterusnya ke sebelah kanan bilangan-bilangan yang lebih besar dari 2. Ini untuk tugas dikerjakan di rumah, dikerjakan di catatan. Kita bahas minggu depan di kelas. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.